Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Selamat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin melanjutkan materi pembelajaran kita di bab kedua tentang teks cerita fantasi ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar-dasarnya ya, tentang definisinya, kemudian ciri-cirinya gitu ya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin melanjutkannya ke materi yang kedua, yaitu tentang mengidentifikasi struktur teks cerita fantasi. Tentu seperti biasa video ini dipersembahkan oleh Pak Guru Wiki Channel. Baik anak-anakku, jadi yang pertama yang perlu kita tahu itu apa sih strukturnya teks cerita fantasi gitu ya. Mungkin ada yang kurang tahu ya struktur itu apa gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan, struktur itu kira-kira urutan lah ya, urutan yang pertama, urutan yang kedua, struktur yang pertama, struktur yang kedua. Sama seperti keluarga kita misalkan ya, yang paling di keluarga kita loh ya, bukan di kakek kita dan sebagainya. Di keluarga inti kita ada ayah, ada ibu, ada kakak paling besar, ada kita yang nomor 2 mungkin, ada adik kita. Nah ini struktur keluarga. Nah teks cerita fantasi pun memiliki struktur gitu ya, ada urutannya, yang bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan seterusnya ya. Nah ada berapa struktur teks cerita fantasi? Ada 4 ya. Yang pertama itu disebut dengan istilah orientasi. Jadi urutan yang pertama itu orientasi namanya gitu ya. Urutan yang kedua itu namanya komplikasi ya. Dan yang ketiga itu namanya resolusi. Ini istilah saja ya. Yang keempat itu namanya reorientasi. Jadi urutan teks cerita fantasi itu kalau kalian baca sebuah teks cerita fantasi atau cerita yang tidak masuk akal, cerita dongeng termasuk gitu ya, maka yakinlah yang pertama kalian akan temukan di setelah judul gitu ya, pasti orientasi namanya gitu ya. Kemudian nanti setelah itu ada komplikasi, ada resolusi, ada reorientasi. Itu struktur ya. Nah untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke pembahasannya. Yang pertama yaitu orientasi ya, oriented. Nah, orientasi ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan. Ya, ini sekali lagi cek teks cerita fantasi umumnya ya, umumnya itu memang biasanya selalu di bagian awal itu memperkenalkan entah itu tokoh, waktu kejadian, atau tempat kejadian gitu ya. Kebiasaan nih hampir mungkin bisa dibilang 90% lah cerita fantasi itu diawali dengan pengenalan tokoh. Ada siapa, di mana kejadiannya, kapan itu. Makanya kalau di Indonesia termasuk ketika kita sering membaca cerita-cerita yang tidak masuk akal, itu selalu diawali pada zaman dahulu suatu hari ada seorang ya, dan seterusnya lah. Itu namanya bagian orientasi ya. Di bagian atau di paragraf ada pengenalan tuh, tokoh, waktu atau tempatnya. Nah bagian orientasi ini bisa saja terdiri atas satu paragraf atau lebih pun boleh ya. Bisa satu paragraf, bisa 2 atau lebih, sekali lagi boleh, tergantung dari siapa penulisnya dan mau seperti apa penulis itu memaparkan pengenalannya. Kalau saya penulis misal ya, saya akan memaparkan dulu siapa tokohnya di paragraf pertama, waktu kejadian peristiwa ini atau kisah ini di paragraf kedua, dan tempatnya itu di paragraf ketiga. Itu boleh-boleh saja gitu ya, tidak ada masalah, bebas. Nah, misalkan kalau kita contohkan ya, misal ada sebuah teks cerita fantasi yang seperti ini, ada judulnya, kemudian ada 3 paragraf misalkan ya. Sini paragraf yang pertama, ini paragraf yang kedua, ini paragraf yang ketiga. Seandainya hanya ada 3 paragraf, maka yakinlah di awal ini, di paragraf pertama ini pasti ada bagian orientasi ya. Kalau hanya ada 3 paragraf gitu ya. Tapi kalau lebih tentu nanti akan sedikit berbeda gitu ya. Misalkan anggap saja ada 6 paragraf lebih gitu ya, maka mungkin saja paragraf pertama ini adalah orientasi,
paragraf kedua ini adalah masih orientasi, yang ketiga ini masih orientasi, masih mungkin gitu ya. Tapi pada umumnya sekali lagi orientasi itu cukup satu paragraf. Di paragraf pertama saja biasanya. Apa namanya paragraf kedua? Ya seperti yang tadi. Kalau yang kedua itu namanya komplikasi. Apa itu komplikasi? Konflik, masalah. Oh, saya sakit komplikasi. Oh, ada banyak masalahnya tuh, banyak sakitnya tuh gitu ya. Nah, yang namanya komplikasi dalam cerita fantasi itu adalah kemunculan masalah, ya. Jadi ada diperkenalkan dulu tokoh-tokohnya, setelah itu mulai akan ada sebab-sebab masalahnya. Si ular ketemu dengan tupai, atau si ular ketemu dengan rubah, yang kemudian rubah karena kelaparan mengejar si tupai, ingin hendak memakannya gitu ya. Nah, pertemuan ular dengan tupai yang kelaparan ini disebut dengan mulai munculnya masalah tuh gitu ya. Dari sini asal muasal masalah itu muncul. Maka ini namanya bagian komplikasi, dimulai dari sini dia gitu ya. Sampai mana bagian komplikasi itu, sampai di paragraf yang keberapa, itu juga tergantung penulisnya. Bisa saja 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf atau lebih gitu ya. Tergantung sekali lagi penulis. Ya. Nah, adapun komplikasi akan dianggap berakhir bagian komplikasi ini kalau sudah mencapai puncaknya. Kalau tadi kita contohkan ada ular dikejar oleh tupai gitu ya, atau oleh rubah. Maka ketika ularnya tertangkap, kemudian rubahnya sudah membuka mulut menganga besar sekali hendak memakan ular gitu ya. Ini namanya puncak komplikasi. Ya, puncak masalah gitu ya. Aneh, ular mati sudah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itulah puncak masalahnya. Maka itu bagian komplikasi. Dan bagian komplikasi ini kadang dianggap sebagai inti dari sebuah cerita fantasi. Makanya dia panjang biasanya ya. Kalau kita misalkan, kalau seandainya ada sebuah cerita fantasi yang hanya terdiri dari 3 paragraf, sekali lagi seperti tadi. Yang pertamanya adalah judul, maka yang selanjutnya adalah orientasi tadi ya. Misalkan orientasinya hanya 1 paragraf, maka yakinlah nanti ada paragraf kedua. Di paragraf kedua ini pasti komplikasi. Ya. Kalau orientasinya sudah selesai, tapi ya pastikan orientasinya selesai. Maka setelah orientasi pasti paragraf komplikasi. Nah, kalau seandainya hanya 3 paragraf, maka insya Allah cukup komplikasi ini hanya di paragraf yang kedua. Karena yang ketiga ini pasti beda namanya nanti. Ya. Itu boleh-boleh saja sekali lagi. Tapi kalaupun komplikasinya mau diperpanjang, tidak cukup 1 paragraf, ya boleh sih, terserah gitu ya. Nah, di paragraf ketiga nanti ada nama yang lain gitu ya, ada hal yang berbeda. Atau komplikasi ini nyerempet ke sedikit sebagian dari paragraf yang ketiga ini, ya mungkin juga gitu ya. Boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kita contohkan saja misalkan dengan paragraf yang berbeda-beda. Jadi yang pertama orientasi, yang kedua kalau ada lagi ceritanya di sini gitu ya, maka ini insyaallah adalah komplikasi. Yang ketiga nanti ada istilah yang berbeda. Apa ya istilah yang ketiga? Istilah yang ketiga itu adalah resolusi tadi ya. Solusi. Nah, solusi itu sama dengan jalan keluar dari sebuah masalah. Jadi saya punya solusi, berarti ada jalan keluarnya tuh masalah. Jadi kalau kita contohkan tadi komplikasinya, masalahnya adalah ular yang hendak dimakan oleh rubah gitu ya. Ketika hendak memakan, ular harus punya jalan keluar gitu ya. Dia harus punya solusi supaya dia tidak dimakan. Nah, ketika dia punya solusi, di dalam ceritanya diceritakan bagaimana ular memiliki akal, memiliki cara, memiliki trik gitu ya, supaya dia tidak dimakan oleh rubah. Maka bagian itu adalah bagian resolusi dalam cerita. Kalau kalian anak-anakku yang soleh dan solehah sering membaca dulu, mungkin ada kancil dengan gajah gitu ya. Ketika kancil terperosok ke sebuah lubang dan dia akan anggaplah akan mati gitu di sana karena dia tidak bisa naik gitu.
Kemudian dia meminta, wahai gajah, apakah engkau tahu aku di sini karena langit hendak runtuh? Di situ dia mengakali gajah, dan itu adalah bagian dari resolusi, gitu ya. Dia mengakali gajah sehingga gajah pun turun ke lubang yang besar itu, sehingga kancil naik ke pundak gajah, ke tubuh gajah, kemudian dia bisa loncat ke atas, dan dia pun bebas gitu dari lubang itu. Itu bagian resolusinya, gitu ya. Bagaimana si tokoh keluar dari masalahnya. Atau buaya dengan kancil. Tapi sebenarnya Pak Guru tidak suka sih kancil-kancil terus ya. Sebenarnya silakan cari cerita yang lain, gitu ya. Si buaya dengan kancil, tapi ini yang sering didengar di SD dan seterusnya. Kancil dengan buaya, ketika kancil hendak dimakan oleh buaya, kancil mengatakan bahwa, oh tunggu dulu buaya, saya siap kok dimakan. Ikhlas saya dimakan, gitu ya. Tapi saya ingin berbagi secara merata supaya tidak ada yang dapat lebih banyak daripada yang lain, nanti iri. Saya hitung dulu ya. Dihitunglah gajah, diloncatin 1, 2, 3. Begitu sampai terakhir dia kabur. Nah, ketika kancil hendak dimakan oleh buaya itu puncak konflik tuh. Tapi kemudian kancil punya akal. Nah, dari sejak akalnya muncul inilah bagian resolusi. Ya, dia menemukan jalan keluar, jalan untuk lepas dari masalahnya. Resolusi adalah bagian yang berisi cara tokoh keluar dari masalah. Nah, ini tadi, ya. Dan usahakanlah resolusi itu sifatnya kreatif. Kalau kalian yang buat cerita, ya. Jadi jangan buat cerita kancil hendak dimakan oleh harimau. Kemudian kancil mengatakan, harimau jangan makan saya dah ya. Sudah, ceritanya selesai sampai di situ. Kancil hendak jadi dimakan oleh harimau. Begitu ngomong sekali kemudian selesai, gitu ya. Begitu kancil minta sekali kemudian dikabulkan. Nah, ini tidak kreatif, dianggap tidak kreatif lah, ya, solusinya. Jadi usahakan ada cara yang dia lakukan untuk melepaskan diri dari masalah. Kalau kalian membuat cerita, ya, kalau kalian buat cerita sendiri. Nah, kalau kita misalkan lagi, ya, misalkan ini adalah sebuah cerita fantasi yang di sini ada judulnya, di sini ada cerita pembuka pada zaman dahulu dan seterusnya, gitu ya. Sampai kemudian ada 4 paragraf, kita misalkan ya, ada 4 paragraf. Maka yakinlah bagian pertama ini sekali lagi adalah orientasi. Kemudian yang kedua setelah orientasi tentu ada komplikasi. Karena dia ada 4 paragraf, maka mungkin paragraf ketiga ini juga masih komplikasi. Masih berlanjut masalahnya ini, gitu ya. Di sini kancil ketemu dengan buaya, gitu ya, diceritakan. Kemudian buaya hendak mengatakan, buaya kancil, kami lapar. Di paragraf yang ini, kami akan memakanmu saja supaya kami tidak mati kelaparan. Ketika kancil sudah tertangkap dan tak bisa lari, dia pun berpikir. Nah, di sini ketika dia hendak dimakan sampai di sini selesailah misal. Kemudian dia berpikir tentang cara untuk lepas, itu bagian dari resolusi. Ya. Ini kalau ada 3 bagian, ya. 3 struktur. Namun ada struktur yang keempat, gitu ya. Struktur yang keempat itu disebut dengan reorientasi. Reorientasi itu adalah cerita tentang kondisi si tokoh setelah dia lepas dari masalah. Ya. Kancil setelah lepas dari buaya, kancil setelah lepas dari gajah, bagaimana kondisinya? Namun yang namanya reorientasi ini sifatnya opsional. Boleh ada, boleh juga ditiadakan oleh kalian, oleh kita yang menulis cerita. Ya. Dan sekali lagi tidak hanya tentang bagaimana kondisinya, ya. Di sini juga dijelaskan tidak hanya kondisi tokohnya saja. Boleh juga tentang sikapnya atau tindakannya setelah serangkaian kejadian yang menimpanya dalam cerita. Ya, misal ya, sekali lagi ya, tadi tentang kisah ular dengan rubah, gitu ya. Ketika ular hendak dimakan oleh rubah, kemudian dia memiliki cara untuk lepas. Nah, setelah dia lepas, gitu ya, atau sebelumnya, gitu ya, ular itu hendak dimakan oleh rubah karena dia setiap hari lewat di depan rumah rubah, dia selalu menghina anaknya rubah
atau dia selalu menghina si rubah gitu ya. Akhirnya rubah marah. Setelah hari ketiga, setelah 3 hari dihina, diejek itu, akhirnya rubah marah. Maka dia mengejar ular dan menangkapnya. Dia hendak dimakan, ular tapi tetap memiliki cara untuk bebas, untuk melepaskan diri dari masalahnya. Maka ketika dia terlepas, anggaplah sudah selesai gitu ya, dia sudah bisa kabur dari rubah. Kemudian ularnya berkata, wah, ini adalah pelajaran luar biasa. Aku tak akan menghina orang lagi, karena kalau aku menghina, aku akan dijadikan santapan oleh orang-orang tersebut. Anggaplah orang gitu ya, binatang gitu ya. Jadi sikapnya atau tindakannya setelah dia bebas, oh dia sadar bahwa menghina itu adalah tindakan yang tidak baik dan bisa merugikan diri sendiri. Maka sekali lagi di situ, kalau seandainya ceritanya menceritakan apa yang dia lakukan atau sikapnya setelah dia lepas dari masalah, atau kondisinya setelah dia lepas dari masalah, maka bagian itu disebut bagian reorientasi. Nah, kalau kita istilahkan lagi, kalau kita coba contohkan lagi, misalkan di sini ada sebuah cerita yang terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Maka paragraf pertama insya Allah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga mungkin saja masih komplikasi gitu ya. Maka yang keempat ini adalah resolusi. Setelah resolusi, boleh saja sekali lagi kita menambahkan reorientasi. Tapi sekali lagi ini boleh ada, boleh tidak ya. Ini boleh dihilangkan. Jadi kalau biasanya cerita itu di sini tuh bagian amanat lah, ya. Bahwa kita tidak boleh menghina orang lagi, kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh mengeluarkan suara yang lebih besar daripada orang yang lebih tua atau lebih dewasa daripada kita gitu ya. Di sini pelajarannya nih, di reorientasi ini ya. Di sini amanatnya. Oke, jadi ada 4 itu struktur teks cerita fantasi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang dipahami boleh tanya di kolom komentar, atau tentu juga kalian harus absen ya. Absennya di kolom komentar ya. Jadi tulis namamu, apakah kamu sudah menyelesaikan menyimak materi ini atau tidak gitu ya. Baik, saya kira itu saja yang Pak Guru perlu sampaikan mengenai struktur teks cerita fantasi. Namun Pak Guru harus sampaikan materi kita selanjutnya itu nanti adalah, jadi materi selanjutnya ya setelah ini atau pada pertemuan selanjutnya, materi kita adalah menceritakan kembali cerita yang pernah kita dengarkan. Mungkin kamu dengar cerita dari orang tua, kamu dengar cerita dari nenekmu, dari kakekmu gitu ya, atau dari gurumu bahkan gitu. Nanti kalian akan mencoba menceritakannya kembali. Bisakah kalian melakukannya? Nah, besok kita coba ya. Atau dengan cara nanti bisa saja Pak Guru sediakan video yang berbentuk cerita gitu ya. Pak Guru yang baca ceritanya gitu ya. Jadi kalian yang dengarkan, misalkan Pak Guru punya 3 cerita, ada cerita pertama, ada cerita kedua, ada cerita ketiga. Kemudian kalian boleh pilih cerita yang mana yang kalian kira-kira bisa ceritakan kembali tanpa melihat tulisan gitu ya. Jadi bercerita kembali tapi tidak boleh memegang buku ceritanya gitu ya. Tapi insyaallah itu pada pertemuan selanjutnya ya. Silakan bersiap-siap dan nanti kita koordinasi lewat grup WA lagi ya. Oke, itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku yang soleh dan solehah. Tetap jaga kesehatannya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.